Halo, kembali lagi di Max dengan Audi. Dan kalau kalian udah nonton videonya si Xpeng X9, ini versi SUV-nya. Ini adalah Xpeng G6 atau G6. Detailnya seperti apa, menarik seperti apa mobil ini? Cek terus video ini. Kita ngomongin soal eksteriornya. Sekilas warnanya kayak warnanya Porsche ya, orange-nya asli. Desain depan-depannya juga berbau-bau Eropa. Dia masih punya karakternya khas Xpeng, garis lurus yang menyambung dari kanan ke kiri. Di bawahnya dikasih dual headlight. Kalian percaya nggak? Mengingatkan gue sedikit sama SUV-nya Xiaomi yang baru. Dan nggak salah juga, karena Legion, pendirinya Xiaomi, itu dulu pernah ada di boardnya Xpeng. Google deh kalau kalian nggak percaya. Terus, aksen-aksen yang kita temuin di si X9 ternyata juga masih ada di sini. Heksagonalnya di bawah sini, tapi dia lebih kepisah ya, nggak terintegrasi, nggak sehalus transisinya kayak si X9. Di sini dia lebih kelihatan SUV-nya. Dan mobilnya sendiri kalau dilihat sebenarnya kelihatannya compact, tapi kalau lihat dari samping nggak compact banget. Dia agak panjang juga dan profilnya agak unik, kayak punuk, kayak hunchback gitu, turun kayak coupe, tapi belakangnya nggak tinggi, belakangnya agak sloping roof. Tambahan lagi dia punya aksen fendernya dikasih hitam gini, berlanjut sampai ke bagian belakangnya. Dan bannya sendiri sudah pakai ban 20 inci Michelin juga. Apa ya dia pakai? Pilot Sport malahan, Pilot Sport EV, ukurannya 255/45. Dia juga sudah ada kamera di sini, 2 biji depan dan belakang. Di sini juga ada kamera lagi, flash handle, tarikan garis ke belakangnya. Dan tarikan ke belakangnya juga masih punya karakternya si Xpeng. Jadi tarik dari sini sampai ke bagian belakang itu lampu semua. Sekarang kita lihat bagasinya kayak gimana. Naik. Nah, ini bagasinya si Xpeng G6. Lumayan ya. Lumayan lega juga. Ada tonneau covernya yang bisa kalian buka di sini. Dan kalau kalian lihat di sini, dia masih ada penyimpanan lagi di sebelah sini yang cukup dalam juga. Wah, ternyata lumayan banget kapasitasnya. Di sini udah ada subwoofer juga dan udah ada power outlet 12 voltnya di sebelah situ. Lumayan juga, decent juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam baris pertamanya si G6. Langsung ya, kita setup dulu dikit nih. Setir pengaturannya udah teleskopik dan tilt juga udah dapet. Setirnya simplistik banget. Di sini kayak ada pattern-pattern yang apa ya namanya? Apa yang enak dipegang lah ibaratnya tuh, gak terlalu futuristik sampai gimana banget, tapi clean gitu loh. Instrumen clusternya juga kecil, di sini terintegrasi langsung sama dashboardnya. Di tengah sini masih ada layar yang cukup gede juga, beberapa belas inci, dan semua pengaturan dimasukin ke dalam layar. Ciri khasnya mobil-mobil Tiongkok yang modern, gak punya tombol. Tombol gue cuma nemuin di sini, transmisi, dan di sini untuk wiper dan lampu. Sisanya semua pengaturan kalian lakukan dari sebelah sini. Uniknya lagi ya, semua mobil Xpeng yang gue pernah lihat di Indonesia ini, baik si X9 maupun si G6 ini, dia nggak ada kisi-kisi AC yang bisa diatur-atur, digeser-geser gitu loh, yang biasanya nempel debu. Ini semuanya fix. Baik yang di tengah maupun yang di kiri kanannya. Itu fix semua. Jadi dia sistemnya adalah anginnya atau udaranya itu berhembus dengan kayak diffuse gitu loh, pelan-pelan gitu, nggak ngeblow langsung ke badan kita. Dan ini kalian bisa atur semua settingan dari sebelah sini, dari bagian layarnya. Kita lihat layarnya ada apa aja. Ini layar utamanya ya, tuh mobilnya masih bisa kalian putar-putar di sini. Di sini bisa ada setting mobil, vehicle-nya sendiri, health-nya seperti apa, energy curve consumption-nya seperti apa, window and door-nya bisa kalian atur, ya. Lightingnya kalian bisa atur, headlight levelnya, kontrolnya segala macem. Seatnya bisa kalian atur, memorinya, adjustmentnya juga kalian bisa atur di sini. Driving juga, Eco Standard Sport individual kalian bisa setting, power response, regeneration, power steering, brake pedal segala macamnya kalian bisa atur. VR assist, driving race alert sama preceding vehicle starternya, driver assistance-nya atau ADAS-nya juga kalian bisa atur di sini. Forward collision-nya, lane support, lane departure, emergency, blind spot, rear collision, lengkap banget. Driver drowsiness ya, ada driver status monitor nih, dari sini baca sensornya nih. Oke, speed limitnya dan kawan-kawannya.
termasuk adaptive cruise control atau mereka sebutnya X-Pilot-nya, dan parkingnya. Tuh, kalian juga bisa setting dari sini. Di bawah sini juga masih ada voice assistant untuk si Hey Xpeng-nya, sound, ya, charging dan discharging kalian bisa kontrol, imaging, transparan sasis atau tidaknya, displaynya sendiri, koneksi alat-alat, dan generalnya seperti apa. Intinya semua kontrolnya kalian bisa atur dari head unit ini. Oke, sekarang kita masuk ke baris keduanya si Xpeng G6 ini. Kalau by the way, tadi kalian notice nggak? Pintunya udah pilarless, jadi nggak ada pilarnya sama sekali. Jadi clean banget kayak mobil-mobil sport. Duduknya enak, jujur aja, dia ngedelep banget. Legroom masih cukup banget. Headroom bagus banget. Dan di sini, biarpun dia coupe ya, tapi karena di sini dikasih panoramik yang gede banget, ini jadi kesannya lega banget. Dan ini masih bisa kalian atur. Ya, kursinya bisa kalian atur, bisa agak tegak gini, munduran dikit sampai rebah begini juga pas banget. Di bawah sini masih ada armrest dan cup holder. Lucunya lagi, di sini dibikin clean, ada ventilasi sedikit di sini dan ada USB port di sini 2 biji untuk USB-C yang kayak terintegrasi sama si center console-nya. Semuanya dibikin clean dan menarik. Di bagian depannya sayangnya dia nggak ada frunk, tapi dia dilengkapi dengan single motor yang bisa menghasilkan tenaga sampai 292 HP dan torsinya gede ya, 450 Nm. Baterainya sendiri dia dipadukan dengan baterai 66 kWh LFP ya, atau 87,5 kWh tapi pakai NMC. Dia menggunakan penggerak roda belakang. Nah, sekarang kita akan cobain langsung si Xpeng G6 ini. Ya, muter-muter tipis lah di tempat parkir. Yuk, seperti apa impresinya? Yuk. Oke, kita langsung nyoba. Di tes pertama adalah acceleration test. Seperti apa akselerasinya, memang nggak bisa jauh-jauh banget ya. Kita coba, lurusin dikit dan tarik. Enak sih. Namanya juga mobil listrik sih ya. Tarikannya tuh beda banget sih memang sih. Bener-bener kerasa responsif banget. Oke, selanjutnya kita cobain speed bump untuk tahu bantingan suspensinya seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini. Bantingannya dia cenderung soft ya. Bener-bener cenderung soft. Lalu sekarang agility test atau slalom. Wah, lumayan juga loh ininya. Lincah juga nih mobil. Lumayan lincah banget ini mobil nih. Padahal nggak kecil-kecil banget sebenarnya mobilnya. Dan di sini kita bisa cek atau cobain auto parkingnya. Oke, pertama kali adalah kita nyalain ke reverse gear. Begitu reverse gear, dia langsung kelihatan parking lot-nya langsung kebaca dong. Gila, canggih banget. Padahal itu cuma garis-garis doang. Sama ada kayak batas-batasnya. Jadi kita bisa pilih nih parkingnya mau di titik yang mana. Gue pilih yang ini deh, coba deh. Oke, kalau udah langsung tinggal pencet ini. Start auto park ya. Yes. Kalau kita pilih spotnya mau yang mana, langsung kita pilih start auto park. And release the brake. Langsung kita lepas brake-nya, dia akan maju sendiri. Gua nggak megang ya. Mak, mobilnya gua jalan sendiri, Mak. Oke. Teknologinya canggih loh, asli. Ini gue baru kali ini ngelihat auto park segampang ini, seintuitif ini dan smooth. Dan dia langsung bisa baca parking lot dengan mudah. Lihat. Tuh. Dan terus stop. Wow. Auto parknya keren banget. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Xpeng G6 ini. Kesimpulannya seperti apa? G6 ini menampilkan sebuah SUV dengan tampilan yang sporty ya. Memang mungkin nggak semua orang suka dengan humpback belakangnya, tapi overall desainnya sangat-sangat sporty. Dan di dalamnya dia punya elemen-elemen luxury yang understated, yang cenderung lebih kalem. Jujur nggak norak gitu lah. Nah, balik lagi ya, Xpeng Indonesia akan naruh mobil ini di harga berapa? Kalau harganya kira-kira lebih murah daripada let's say BYD Sea Lion atau jauh lebih murah daripada si Hypertech HT,
Kalian tertarik nggak? Tulis di komen ya. Oke? Mungkin sekian itu aja video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Outnet Max. How sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.